Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat kriminalitas semakin bertambah, sampai-sampai ikut merambah ke dunia digital. Supaya terlindung dari serangan cyber, setiap perangkat komputer atau handphone perlu keamanan jaringan. Apa sih keamanan jaringan itu? Mari kita bahas. Halo semua, bersama saya Muhammad Rizky Ardiansyah. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk berbagi wawasan bersama mengenai materi keamanan jaringan dan ancamannya. Hal yang akan kita bahas pada materi kali ini diantaranya adalah pengertian keamanan jaringan, mengidentifikasi ancaman cyber, serta upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi jaringan. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan terdiri dari kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk mencegah akses yang tidak sah. Tujuannya untuk melindungi segala kerahasiaan data serta perlawanan dari segala bentuk ancaman cyber. Kita juga harus tahu nih, apa itu ancaman cyber. Jadi, ancaman cyber adalah kemungkinan tindakan atau serangan kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui jaringan internet atau komputer. Beberapa contoh dari ancaman cyber diantaranya adalah DDoS, phishing, malware, dan ransomware. Yang pertama ada DDoS. DDoS attack atau Distributed Denial of Service merupakan serangan cyber dengan cara mengirimkan lalu lintas palsu ke suatu sistem atau server secara terus-menerus. Dampaknya, server tersebut tidak dapat mengatur seluruh lalu lintas yang masuk sehingga menyebabkan server menjadi down. Yang kedua ada phishing. Phishing adalah salah satu kejahatan digital yang bekerja dengan cara memancing atau mengelabui seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia darinya, seperti username dan password, dengan cara mengirimkan pesan penting palsu. Dapat berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Yang ketiga ada malware. Malware adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Misal, ketika kalian mendownload software bajakan, maka ada kemungkinan software tersebut disisipkan sebuah malware yang bisa merusak komputer kalian. Lalu yang keempat ada ransomware. Ransomware adalah jenis virus atau malware berbahaya yang digunakan untuk mengenkripsi data pengguna pada suatu perangkat komputer atau jaringan. Untuk melancarkan aksinya, ransomware memiliki cara kerja yang cukup kompleks. Pada awalnya, virus akan berusaha masuk ke sistem perangkat melalui berbagai metode serangan cyber, mulai dari phishing, menyerang software yang belum diperbarui, atau yang lainnya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga data kita. Di antaranya adalah selalu perbarui perangkat lunak secara rutin, hindarilah mengklik link secara sembarangan, dan memperkuat password yang kita pakai. Ngomong-ngomong soal password, bagaimana sih cara membuat password yang kuat? Berikut adalah beberapa tips yang dapat saya berikan. Yang pertama, hindari menggunakan informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, dan alamat email yang kita miliki, karena semua itu dapat diakses oleh publik sehingga orang lain bisa mengetahuinya. Yang kedua, gunakan kombinasi angka, huruf kapital, huruf kecil, dan simbol, seperti contoh yang saya buat di sini. Yang ketiga, gunakanlah password yang panjang, minimalnya 8 digit, atau kalian bisa membaca lebih banyak lagi, demi keamanan ekstra kalian. Yang keempat, jangan gunakan password yang sama untuk semua akun kalian, karena jika seseorang menemukan kata sandi pada satu akun kalian, maka akun-akun lainnya akan ikut terancam. Semakin penting data yang kita punya, maka password yang kita gunakan juga harus semakin kuat. Nah, jika beberapa tips tadi masih belum cukup untuk melindungi data kalian, saya juga mempunyai tips lainnya, yaitu
dengan menggunakan metode enkripsi. Apa itu metode enkripsi? Bagi kalian yang belum tahu, enkripsi merupakan suatu metode yang mengodekan data sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum dikembalikan ke bentuk aslinya. Secara teknis, enkripsi berarti proses mengubah plain text atau teks yang bisa dipahami manusia menjadi ciphertext yang berupa kode-kode tertentu sehingga tidak bisa terbaca. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan salah satu contoh dari metode enkripsi, yaitu menggunakan Caesar cipher. Caesar cipher adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dengan menggunakan teknik substitusi. Cara kerjanya yaitu menggeser urutan huruf alfabet ke kiri atau ke kanan dengan jumlah geseran tertentu, tetapi tidak bisa melakukan pergeseran lebih dari jumlah keseluruhan alfabet, yaitu sebanyak 26 kali pergeseran. Jika kalian bingung, di sini saya akan memberikan contohnya juga. Misal, kata admin ini pasti cukup mudah ditebak, bukan? Maka dari itu, kita akan mengenkripsi admin menggunakan Caesar cipher. Caranya, lakukan pergeseran huruf ke kanan sebanyak 3 kali. Misalkan A, B, C, D, maka A akan menjadi D. Lalu D, E, F, G, maka D akan menjadi G, dan seterusnya. Hasil enkripsi dari kata admin adalah D, G, P, L, Q. Kata admin disebut plain text atau teks yang masih bisa dipahami manusia, dan kata D, G, P, L, Q disebut ciphertext atau teks yang sudah dienkripsi sehingga menjadi sebuah kode yang sulit dipahami. Cara mengembalikannya ke kalimat semula atau biasa disebut dekripsi adalah kalian bisa melakukan pergeseran dengan jumlah yang sama ke arah yang berlawanan. Tadi kita melakukan pergeseran ke arah kanan. Sekarang cara mengembalikannya kita akan menggeser ke arah kiri. Yang tadinya D, kita geser ke arah kiri sebanyak 3 kali. C, B, A, maka akan berubah menjadi A. Lalu G, kita geser ke kiri sebanyak 3 kali. F, E, D, maka akan berubah menjadi D, dan seterusnya. Sehingga kata DGPLT ini akan kembali menjadi kata admin. Begitulah cara kerja Caesar cipher. Baik, itu tadi ilmu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.